memulihkan setiap kami. Tuhan masih beri kesempatan buat setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh datang ke bait kudus-Mu. Sungguh Tuhan, bukan karena kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami yang mau Tuhan, tapi karena Tuhan yang mau terus bawa setiap kami lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Kau yang beracara di tengah kami, Kau yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau yang menguasai setiap hati kami, pikiran kami. Biar seluruh fokus kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan yang sertai setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan mereka. Kau tibakan di tempat ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan mendengar setiap isi hati-Mu untuk setiap kami. Kami percaya ibadah ini bukan suatu ibadah yang biasa Tuhan, tapi ibadah ini menjadi suatu ibadah yang luar biasa dan membawa perubahan untuk setiap kami Tuhan, karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan
hidup kita lebih lagi dekat, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Amin.
Kami tahu kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu bawa hidup kami terus dekat, terus melekat dengan Engkau Tuhan. Kami gak bisa Tuhan melalui hari-hari kami tanpa Engkau.
kami semakin menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang pelihara kami. Kami boleh setia Tuhan, itu semua karena Engkau. Engkau yang menarik setiap kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, karena kami rindu untuk selalu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami punya hanya Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Hidup kami bergantung akan Engkau Tuhan, dan kami belajar terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, Engkau hadir bersama dengan kami, dan Engkau melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa, tanpa terkecuali, sehingga kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadir di tengah pujian penyembahan kami. Kami percaya sudah naik ke hadapan-Mu Tuhan, dan sebentar Tuhan persiapkan tanah hati kami yang terbaik, untuk kami boleh mendengar akan setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau belajar untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sehingga benar-benar firman menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar, sehingga kami semakin dikuatkan Bapa, untuk kami percaya bahwa perjalanan hidup kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu saat firman disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Benar-benar kami bisa fokus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati tim PLW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai anak-anak-Mu lebih lagi dengan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Luar biasa, Tuhan bawa kita tetap setia. Ya, penting kesetiaan itu ya. Makanya Tuhan minta jadilah orang yang setia, Bapak Ibu ya. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya mengambil tema kekhawatiran. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Setiap hari kita selalu diperhadapkan, tadi dikatakan ada masalah ya. Ada persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit dalam hidup kita, sehingga seringkali kita khawatir ya. Tapi pujian itu kalau sama Tuhan Yesus semua beres ya, dikatakan ya. Luar biasa ya. Dalam hidup kita memang khawatir, dikit-dikit khawatir ya. Tapi yang diminta kalau khawatir, sebentar khawatir itu umum, wajar. Tapi yang Tuhan minta supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, itu yang nggak boleh. Kalau orang yang hidup di dalam kekhawatiran, dia selalu mengalami tekanan, ya, sehingga dipikir terus hal itu.
Padahal Tuhan minta 1 hari kesusahan, 1 hari cukuplah untuk 1 hari. Firman Tuhan katakan, besok ada kesusahannya sendiri. Ya. Jadi waktu kita khawatir nggak apa-apa, itu wajar. Ya. Makanya penting dikatakan selalu ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya. Jadi waktu kita khawatir, pasti kita belajar serahkan ke Tuhan. Ya. Setiap kita pasti nggak ada yang luput, ya, pasti khawatir. Ya. Nggak ada satu orang pun yang nggak pernah khawatir. Ya. Saya percaya pasti setiap kita itu pernah khawatir, dan bahkan seringkali khawatir, ya betul. Ya, tapi jangan sampai kekhawatiran itu terus menerus. Ya, ada orang yang khawatir terus menerus sampai apa? Sampai nggak bisa tidur. Ya, ini yang nggak baik. Ini yang firman Tuhan nggak boleh katakannya. Ini berarti kita hidup di dalam kekhawatiran. Ya, seringkali kita khawatir masa depan. Ya, kita khawatir. Contohnya yang simpel aja, Ibu ya. Anak kita pergi keluar, ya kan? Pamitnya mau les, ya. Kan kita tahu kalau les itu berapa lama kan gitu, Pak Ibu ya. Biasanya les umumnya 2 jam. Lama anaknya tidak datang, ya sampai mungkin kira-kira 4 jam. Kita udah khawatir kemana anak ini. Kan ya? Ya. Tapi kalau kekhawatiran yang seperti itu wajar, ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, waktu kita khawatir. Nah, ayo kita baca lebih dulu. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5. Ya. 1 Petrus pasal 5. Ayat ini seringkali kita baca, mungkin kita dengar ya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Ya. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ke-7. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Titik. Ya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Kalau kita baca ayat ini, rasanya tidak gantung, kan ya? Kayak ada 2 perintah. Ya. Ayat yang ke-6 mengatakan karena itu rendahkanlah dirimu. Ya. Tapi ayat yang ke-7, perintah baru lagi, ya kan? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Beda. Ya. Padahal kalau kita lihat di dalam teks Yunaninya, ya, ayat ini jadi satu, Bapak Ibu, pengertiannya. Jadi dikatakan di ayat ini karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, dengan cara menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Jadi ini ayat 6 sama ayat 7 itu jadi satu, Boy. Iya. Ya. Berarti ya, antara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu dengan sikap hati kita diperintahkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada hubungannya. Ya. Berarti bukti kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan,
waktu kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi orang yang bisa menyerahkan, yang mau menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, disebut dikatakan orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, berarti kita sombong. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi waktu kita belajar serahkan sama Tuhan, berarti kita belajar rendah hati, merendahkan diri, ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat tadi dikatakannya. Ya. Jadi penting Bapak Ibu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita khawatir, serahkan sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau serahkan, berarti Bapak Ibu orang yang sombong. Iya. Karena apa? Karena apa saya katakan sombong? Karena kita merasa bahwa kita itu bisa menghandle segala sesuatu dalam hidup kita. Seakan-akan kita itu mampu. Ya. Ya. Makanya saya katakan kita ini orang yang sombong kalau kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seakan-akan kita mampu, hidup punyaku, aku punya kuasa untuk mengatur hidupku. Makanya kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, ya, kita berjalan seperti itu dalam hidup kita. Kita seakan-akan mampu, ya kan? Ya, menghadapi masalah tantangan dalam hidup kita. Ya. Banyak dari kita yang nggak serahkan sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Nanti mungkin di akhirnya ya, kalau kita sudah mentok, kita tidak bisa dengan kekuatan kita, baru kita serahkan sama Tuhan. Berarti Tuhan tidak jadi yang nomor satu. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, ya, ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini janji firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tuhan minta supaya kita menyerahkan. Ya. Dalam artian menyerahkan itu bukan setengah-setengah, Bapak Ibu. Ya. Dalam teks aslinya dikatakan dilemparkan, dibuang. Ya. Jadi semua kekhawatiran yang ada dalam hidup kita dilempar, dikasihkan ke Tuhan. Ya. Seringkali waktu Tuhan mau, kita masih pegang kekhawatiran ini. Ya, itu yang terjadi. Makanya kita sering ragu dalam hidup ini. Ya kan? Kita seringkali bertanya, ya, apakah Tuhan benar-benar bisa tolong? Kita nggak percaya sama Tuhan. Ya. Makanya Mazmur 37 mengatakan demikian. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka aku akan bertindak. Jadi kalau kita tidak percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertindak dalam hidup kita. Ya, ya, tapi percaya dari hati loh Bapak Ibu. Bukan percaya cuma di mulut kita. Kalau cuma di mulut semua orang bisa mengatakan. Tapi yang Tuhan lihat kembali lagi hati. Hatimu percaya enggak sama aku, kata Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan maka Tuhan yang akan pelihara kita. Dahsyat pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam hidup kita sampai sekarang kita sehat itu semua karena Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena kita jaga kesehatan, tidak. Kalau Tuhan bilang selesai, ya tugas sudah selesai. Mau kita sehat, ya tetap diambil sama Tuhan. Ya, makanya kita dibutuhkan percaya. Ya, makanya banyak orang tidak bisa tidur. Ya, tidak tahu apa yang dipikirkan, tidak bisa tidur semalaman. Ya, makanya saya katakan kalau orang itu bisa tidur,
itu tindakan iman, ya. Ya. Kalau dulu orang bilang, oh iya ya, ya almarhum Pak Sek juga saya, ada orang bilang mudah ya kalau tidur, iya. Karena saya nggak pernah memikirkan apapun, saya simpan terus pikir enggak. Lebih baik saya serahkan sama Tuhan. Ya. Waktu kita tidur, Bapak Ibu, kita loh tidak punya kontrol dalam hidup kita. Mana orang yang tidur, mana tidak sadar kan? Orang tidur, ada orang masuk kita nggak tahu, kan iya, Bapak? Ya, artinya waktu kita tidur kita tidak pegang kontrol dalam hidup kita. Ya, kita tidak bisa apa-apa, kan gitu. Kita cuma berserah sama Tuhan, iya kan? Yang punya hidup kita. Ya, makanya saya katakan saat kita tidur, ya, itu adalah tindakan iman, ya, dalam hidup kita. Tapi saya menemukan ada berapa banyak orang yang nggak bisa tidur, ya, ya seringkali kadang saya katakan kenapa nggak bisa tidur? Apa ada yang dipikirkan? Gitu. Ya, ya. Makanya waktu kita tidur ada orang yang bilang kalau nggak bisa tidur berdoa dulu biar bisa tidur. Ya. Kita belajar untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kekhawatiran itu pasti berbeda dalam setiap kita, pasti berbeda. Ya. Contohnya, kalau orang yang mampu, orang kaya, dia tidak akan pernah khawatir apa yang dimakan untuk hari ini, enggak, kan ya. Tapi kalau orang yang nggak punya, kadang-kadang khawatir kan, apa yang dimakan hari ini, ya. Untuk bayar uang sekolahnya anak, kita khawatir kan gitu. Tapi kalau orang yang mampu segi finansial, dia tidak khawatir. Ya, jadi berbeda-beda. Tapi orang yang berlebih materi kadang-kadang juga khawatir karena apa? Bagaimana cara simpan materinya? Ya, jadi kekhawatiran di dalam hidup kita tuh beda-beda, nggak mungkin sama. Tetapi bagaimana cara kita menanggapi, ya, di dalam setiap kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Makanya tadi Tuhan minta lemparkan semuanya kepada Tuhan, ya. Maka aku yang akan pelihara hidupmu, ya. Kalau kita tetap tidak mau, berarti kita sombong. Ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, coba diteruskan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi iblis itu tahu, setiap kita yang khawatir tahu. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, dia selalu cari mangsa. Ya. Ya, siapa mangsanya? Ya kita, anak-anak Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan memang sudah jadi mangsanya iblis, temannya iblis gitu. Tapi untuk kita, ya, dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, ya. Makanya itu kita harus berhati-hati, ya. Jangan simpen terus kekhawatiran dalam hidup kita. Iblis tuh pandai loh, dia tahu setiap kita, ya. Bahkan orang yang paling bijaksana, kalau kita lihat di firman Tuhan, Salomo jatuh, kan ya? Ya, orang yang paling kuat juga jatuh, Simson. Daud pun orang yang paling dekat dengan Tuhan juga jatuh. Ya. Makanya kita harus waspada. Ya, dikatakan firman Tuhan, jangan beri kesempatan, jangan beri celah buat iblis. Waktu kita beri kesempatan, pasti iblis masuk. Ya, akhirnya kita jatuh. Ya, itu yang sering kali terjadi, Pak Ibu. Ya, oleh karena itu kita belajar benar-benar menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, kalau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan luar biasa, Tuhan yang atur langkah demi langkah.
ya, yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu memang nggak banyak, ya. Yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita kontrol, kita bisa kontrol, itu memang tidak banyak. Tuhan tidak berikan banyak dalam hidup kita. Yang lebih banyak itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, makanya saya katakan Tuhan itu baik, kan ya. Kalau ditaruh di dalam hidup kita banyak, tambah kita pusing, kan itu Bapak Ibu ya. Tambah kita khawatir. Makanya Tuhan cuma taruh sedikit. Yang banyak Tuhan yang pegang kendali, ya. Makanya janji firman-Nya ini luar biasa, ya. Janjinya Dia akan pelihara kita, ya, luar biasa. Makanya kita harus percaya sama Tuhan, ya. Walaupun kita tidak banyak, ya, Tuhan kasih kontrol dalam hidup kita, tapi kita bisa apa? Kita bisa mengasihi, ya, semua orang. Kita bisa menasihati, ya, menjaga setiap perkataan kita, menjaga tingkah laku kita, perbuatan kita, supaya tidak membuat orang lain sakit. Ya, itu kita bisa, kan ya. Tapi apa yang nggak bisa? Ya, Tuhan kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa pegang hidup kita. Ya, kapan kita dipanggil Tuhan? Tidak ada setiap kita yang tahu. Orang mau benci sama kita juga nggak tahu kok, kan dia. Ya, orang nggak senang sama kita nggak tahu. Ya, tapi tetap lakukan yang terbaik. Ya, orang mau senang nggak senang sama kita, tetaplah lakukan yang terbaik. Ya, itu yang Tuhan minta. Setiap kita belajar, walaupun itu semua di luar kontrol kita. Kalau kita belajar lakukan yang terbaik, ya saya yakin dan percaya, ya hidup bisa jadi berkat, ya buat semua orang. Itu Tuhan yang tuntut dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu kita belajar rendahkan diri kita. Waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya kita belajar merendahkan diri kita. Bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dia bukan manusia. Kalau kita manusia terbatas, kita ini lemah. Tapi kalau Dia nggak terbatas, makanya dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Oleh karena itu kita mesti percaya, ya. Percaya bahwa tangan Tuhan itu lebih kuat daripada kita. Ya, makanya kita berserah penuh pada Tuhan. Ya, ini tidak sulit sebetulnya kita lakukan. Kalau kita menyadari, ya, bahwa tangan Tuhan itu lebih kuat daripada kita. Ya, kita ini tidak selevel sama Tuhan. Kita manusia terbatas. Kita diciptakan Tuhan. Kok mau jadi sama dengan Tuhan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, Dia pencipta, kita ini ciptaannya. Ya. Mana ada ciptaan yang lebih dari penciptanya? Tidak ada. Oleh karena itu kita belajar percaya sama Tuhan, ya, bahwa Tuhan yang akan menopang hidup kita, ya. Ya. Kita percaya. Nanti akan ada waktunya Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Ya, dan siap waktu kita belajar merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan yang atur, Bapak Ibu, bukan kita yang atur. Ya, kadang-kadang kita dalam masalah kita minta harus Tuhan jawab. Ya, instan. Kalau enggak, itu yang kita mau. Padahal Tuhan mintanya, Tuhan yang tahu kan waktunya kapan. Ya. Makanya ada pujian yang mengatakan, ya, dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua.
pada akhirnya kita akan melihat ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu semua yang terbaik. Ya. Nantinya kita akan melihat, Bapak. Makanya pandangan kita bukan dari kesementaraan, tapi dari kekekalan. Itu yang terpenting. Ya, dan kita belajar benar-benar. Ya, pelangi kasih Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita belajar serahkan sama Tuhan semua kekhawatiran. Kalau kita serahkan sama Tuhan, hidup tenang. Ya. Makanya kita bisa tenang karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, penting ya. Tuhan yang pelihara kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia sangat-sangat baik dalam hidup kita ya. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali yang mengatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Ya, makanya penting kita diingatkan pada pagi hari ini. Ya, supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Ya. Tapi kita seringkali lupa siapa yang punya hidup kita. Makanya saya tadi katakan kan, seringkali kita berpikir hidup ini aku yang punya, aku yang berhak atur, aku yang berhak menentukan hidupku itu mau seperti apa. Ya. Kita merasa seolah-olah hidup ini bukan pemberian dari Tuhan. Padahal Tuhan katakan kita ini penata layanan, bukan ownership. Kita bukan pemilik, Bapak. Ya, kita cuman pengelola. Ya. Makanya kalau Tuhan memberkati dalam hidup kita, ya, Tuhan kasih berkat dalam hidup kita. Tuhan minta supaya kita bisa menjadi pengelola yang baik, bukan pemilik. Bukan. Jangan salah ya Pak Ibu. Ya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan minta supaya kita bisa menjadi pengelola yang baik terhadap berkat-berkat dari Tuhan. Ya, makanya setiap berkat itu bukan punya kita, semuanya tidak. Ya, di dalam berkat itu ada punya orang lain, Bapak Ibu. Ya luar biasa. Ya, makanya yuk kita bawa percaya sama Tuhan. Ya, ya, kita belajar untuk menyerahkan hidup kita, keluarga kita dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti yang pelihara, Bapak Ibu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, ya, luar biasa. Makanya dikatakan di ayat yang ke-9, ayat lanjutkan ya. Ayat yang ke-9 dikatakan 1 Petrus tadi 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Dikatakan Allah sumber kasih karunia. Ya. Dan kita harus melawan setiap kekhawatiran, ya. Melawan iblis tadi dikatakannya. Ya. Dia akan terus membuat kita, iman kita itu goyah. Makanya kita harus melawannya dengan beriman kepada Allah yang penuh dengan kasih karunia. Ya, iman kita itu harus kokoh, harus teguh dikatakan. Ya, kalau iman kita tidak kuat, Bapak Ibu, kita mudah, ya, iblis menerkam kita itu mudah. Tapi kalau iman kita teguh dikatakan, tidak mungkin kita goyah, Bapak Ibu ya, luar biasa. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan ya cintanya dalam hidup kita, ya. Keselamatan Tuhan berikan, kan ya, dengan cuma-cuma dalam hidup kita, ya. Kalau Tuhan sudah berikan keselamatan dalam hidup kita, masa kita cuma mau diem-diem aja? Ya.
Ya, ada harga yang harus kita kerjakan buat Tuhan. Makanya dikatakan Filipi 2, kerjakan keselamatanmu. Ya, Tuhan tidak minta kita diem-diem tok, ya kan? Sudah aku sudah diselamatkan, udah enak sampai nanti aku diselamatkan. Tidak loh Bapak Ibu ya. Keselamatan diberikan memang gratis, ya. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ya. Kalau orang yang tidak mengerjakan, walaupun keselamatannya gratis, ya, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan supaya kita bekerja, ya, perlu kita terus bekerja dalam hidup ini. Supaya apa? Kita semakin bertumbuh. Iman bisa bertumbuh kalau kita mendengar firman. Ya? Kalau kita tidak dengar firman, tidak mungkin bertumbuh imannya. Saya yakin dan percaya. Ya, kalau orang yang punya iman sama Tuhan, imannya teguh, tidak mungkin khawatir. Karena waktu ada persoalan, waktu ada masalah, pasti dia menyerahkannya kepada Tuhan. Karena aku tidak mampu Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak mampu. Selalu kita memandangnya kepada kasih Tuhan yang demikian besarnya. Makanya Roma 8 ayat 38 dikatakan, ya kita buka ya. Roma 8 ayat 38 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, walaupun tadi dikatakan kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ya, bahaya, ya, bahkan pedang dikatakan, tidak bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, karena apa? Karena kita melekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Ya. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, ya, dia selalu merasa dirinya ini tidak layak. Ya. 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 Dia selalu merasa perlu sama Tuhan. Ya. Dalam setiap apapun aspek dalam hidupnya. Ya. Oleh karena itu kita belajar, Bapak Ibu ya, kita mau datang sama Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Ya, kita ini manusia terbatas, penuh kelemahan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Ya, kita serahkan aja sama Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kok. Ya. Oh aku mau, aku sayang sama si A, tapi aku nggak sayang sama si B, enggak. Siapapun yang mau datang sama Tuhan diterima sama Tuhan. Ya. Ya. Makanya seringkali bahkan Rasul Paulus katakan, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Ya. Ya, karena Rasul Paulus dekat sama Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Makanya dia bilang, aku ini lemah, aku nggak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Sehingga saat kita dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu yang sempurna dalam hidup kita bekerja. Kita buka dalam 2 Korintus 12. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terbisukah aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, waktu kita berkata Tuhan, aku lemah, aku nggak bisa apa-apa, di sana kuasa Tuhan akan turun. Ya, siap dia. Ya, makanya kita harus belajar menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, dalam situasi keadaan apapun yang tidak baik, belajar berserah kepada Tuhan. Tidak perlu sombong, apa yang disombongkan dalam hidup kita. Ya, kita ini ciptaannya Tuhan. Ya, Dia yang pegang kendali dalam hidup kita.
Oleh karena itu kita selalu memandang Tuhan yang paling besar dalam hidup kita, sehingga selalu kita bisa berkata, memiliki Kristus itu cukup bagiku. Ya, waktu kita punya Tuhan dalam hidup kita itu cukup bagiku. Ya, karena Dia yang akan atur ya hidup kita. Makanya ada pujian tak pernah tergurih, harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Ya, harta satu-satunya dalam hidup kita itu cuma Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita minta biar Roh Kudus ya, yang senantiasa membawa hidup kita, mencelikan ya mata hati kita supaya kita memandang kebesaran Tuhan. Di dalam kekhawatiran apapun, pergumulan badai boleh terjadi dalam hidup kita, percayalah. Saat kita belajar serahkan sama Tuhan, kita percaya janjinya dalam firman-Nya pasti akan digenapi. Maka di situ Tuhan pasti akan bertindak dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan Dia yang akan memelihara kita. Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Mungkin di antara kita ada yang khawatir, saya nggak tahu, ya. Mungkin kekhawatiran yang berlebih dalam hidup kita. Belajar serahkan sama Tuhan, ya. Serahkan sama Tuhan itu sekalian, Bapak Ibu, nggak usah setengah-setengah. Kalau memang sudah tak serahkan ya wis, biar nanti Tuhan yang bertindak dengan cara dan waktunya Tuhan. Itu yang terbaik buat kita, Bapak Ibu ya. Biar firman Tuhan jadi berkat buat kita. Ya, iman kita harus semakin kokoh, semakin teguh. Makanya butuh apa? Butuh kita dekat sama Tuhan. Ya, melekatlah sama Tuhan. Ya. Berikan waktu kita untuk Tuhan setiap hari. Belajarlah berdoa, baca firman. Ya. Sehingga kita semakin, manusia roh kita itu semakin diperkuat. Ya. Sehingga pada akhirnya kita akan kuat berjalan terus dalam dunia ini, ya, dunia yang saat ini kita tempati, ya, banyak sekali kekhawatiran, ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, puji Tuhan ya, semua diberkati oleh Tuhan.